Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeskel Gustiano PK dari kelas 03 pagi dengan NPM 21133. Tujuan pembuatan video ini guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yakni Dr. Randa Haji Siti Aisyah SH MM MH pada mata kuliah metodologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Delneming. Apa yang dimaksud dengan Delneming? Secara kebahasaan, Delneming berasal dari kata Belanda, yaitu Delnemen, yang memiliki arti menyertai. Sehingga Delneming sendiri dapat diartikan menjadi suatu kata, yaitu penyertaan. Ada kalanya suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh seseorang, tetapi beberapa orang. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang tersebut sangat dimungkinkan mempunyai peran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif hukum pidana, peran dari masing-masing berimplikasi, salah satunya terhadap ringan dan beratnya pidana. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia mengaturnya dalam bab 5 buku 1 KUHP, yaitu pada pasal 55 KUHP sampai dengan pasal 62 KUHP, yang secara khususnya judul babnya yang menyebut penyertaan dalam tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan atau Delneming. Menurut pasal 55 KUHP mengatur bahwasanya dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu meliputi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, serta mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Yang kedua, alat terhadap penganjur. Hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Selanjutnya, pada pasal 56 KUHP mengatur bahwasanya dipidana sebagai pembantu kejahatan, yaitu meliputi butir pertama yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, dapat disimpulkan ada 5 bentuk peranan pelaku dalam suatu tindak pidana yang menurut hukum pidana, yaitu yang pertama adalah orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggar. Pelanggar adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya. Pada tindak pidana formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam peraturan hukum pidana. Sementara itu, pada tindak pidana material, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak pidana tersebut. Bentuk yang kedua, ada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau downplanger, adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada downplanger antara lain yaitu pertama adalah alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai berbuat. Yang ketiga, yaitu alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, bentuk yang ketiga, ada orang yang turut serta atau medeplanker, yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat adanya medeplanker antara lain yaitu adanya kerjasama secara sadar, kerjasama yang dilakukan secara sengaja untuk kerjasama, dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang. Selanjutnya, adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Lanjut, bentuk yang keempat, yaitu orang yang sengaja membujuk atau witlocker, adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP. Untuk dapat disebut telah terjadi adanya witlocker, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kesengajaan si pembujuk yang ditunjukkan pada dilakukannya tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk. Yang kedua, membujuk orang itu yang dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan di dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP, yaitu dengan pemberian perjanjian, salah memakai kekuasaan, menyalahgunakan jabatan atau martabat, kekerasan, ancaman, tipu daya, atau memberikan kesempatan sarana atau keterangan.
Di luar cara-cara tersebut yang digunakan untuk membujuk, maka tidak termasuk telah terjadi with locker. Yang ketiga, orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini merumuskan hubungan kasual antara si pembujuk, orang yang dibujuk, dengan tindak pidana yang dilakukan. Sasaran atau objeknya adalah tindak pidana yang dilakukan. Pembujukan dimaksudkan untuk dapat merealisasikan suatu tindak pidana. Yang keempat, orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana, setidaknya melakukan percobaan. Lanjut yang bentuk yang kelima adalah orang yang membantu melakukan tindak pidana. Membantu melakukan tindak pidana merupakan salah satu macam penyertaan yang diatur dalam KUHP, khususnya pada pasal 56 KUHP, di samping ketentuan pasal 55 KUHP, sesuai rumusan pasal 56 KUHP, dapat diketahui bahwa pemberian bantuan haruslah diberikan dengan sengaja. Dalam hal ini, telah cukup apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan, atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan.